Miris. KPK ngeluh ke Mahfud MD. Serba salah usut kasus Formula E. Mungkin sebagian dari masyarakat sudah lelah dan bosan menunggu episode terbaru dari drama pengusutan kasus Formula E oleh KPK. KPK terus mengusut, tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya, KPK serba salah karena menjadi korban dari framing tak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih, KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Tapi hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK. KPK serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu bilang begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi Anies. Padahal ndak urusan ini dengan Anies. Ini temuan BPK, kata Mahfud. Akhirnya, penggiringan opini ini berhasil dan menjadi liar di telinga masyarakat. Ini membuat KPK dicap seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi saat ini Anies akan nyapres. Apalagi saat ini situasi bakal makin sulit bagi KPK. Karena Demokrat dan PKS baru-baru ini memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Padahal, KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Tapi saat ini, posisi KPK makin sulit. Jauh lebih sulit dari sebelum Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies. Memang sih kadangkala isu politik macam-macam. Kalau partai ini semuanya atau seolah menjadi pasien KPK lah, kata Mahfud. Intinya, Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melapor kepada Presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian, maka dipastikan hal itu hanya tafsir publik. Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun, jangan pertimbangan politik. Saya bilang, pokoknya kalau hukum tegakkan, tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah, kata Mahfud. KPK sebenarnya terlampau lamban dalam mengusut kasus ini. KPK kalah lomba dengan pendukung Anies yang duluan membuat drama play victim. Mereka berhasil membuat kesan bahwa KPK adalah musuh yang sengaja membidik Anies agar gagal nyapres. KPK kecolongan, jadinya serba salah. Sekarang Anies katanya sudah dapat tiket capres karena meraih PT 20% untuk nyapres. Makin susahlah posisi KPK. Mau maju, banyak ranjau yang bertebaran. Mau mundur pun ada ranjau juga, karena masyarakat sedang ikut memantau. Jujur saja, buzzer Anies sangat brutal dan tidak malu membuat isu segila mungkin demi memuluskan jalan Anies yang sebenarnya berlubang. Sekelas KPK pun dibikin sempoyongan dan sampai curhat ke Mahfud MD. Tapi apapun itu, KPK harus tetap konsisten dan tegas. Kalau memang misalnya Anies terlibat, hukum harus tetap ditegakkan. Tak ada jalan lagi. Kalau KPK mundur karena takut di-framing aneh-aneh, berarti KPK takut dengan tekanan opini dari masyarakat. KPK jangan sampai takut karena ditekan massa. Sejarah sudah membuktikan, takut akan tekanan massa hanya akan menghasilkan kegilaan yang menyicikkan. Lihat saja emak-emak di Sumut yang mengeluhkan suara tua, malah dihukum 1,5 tahun penjara. Perusak dan pembakar vihara malah dihukum beberapa bulan saja. Ahok yang hanya bicara apa yang dia alami
dipelintir tapi dihukum 2 tahun karena demo berjilid-jilid penuh ancaman mengerikan. Belum lagi pejabat-pejabat yang banyak memilih main aman ketimbang bertindak sesuai konstitusi. Contohnya, isu pembangunan rumah ibadah minoritas. Banyak yang lebih mendengarkan desakan dari pemprotes ketimbang berlaku adil sesuai konstitusi. Intinya mereka main aman supaya tidak ada kericuhan lebih lanjut. Kalau KPK takut, ya sudahlah. Anggap saja kasus Formula E ini tidak pernah ada. Atau lebih baik, hentikan saja kasus ini dan bilang tidak ada pelanggaran hukum atau merugikan negara. The end. KPK hanya mengeluh, percuma saja, tak akan selesaikan masalah. Tapi biang kerok ini memang disebabkan oleh Nasdem. Gara-gara partai satu ini, iklim politik jadi aneh dan anomali. Mendukung Anies sama dengan memberikan panggung kepada pendukung dan buzzer Anies yang rata stres itu untuk menebar kebodohan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?